Pengakuan Sintayong ledek pelatih Korea Selatan U23. Pengamat luar negeri akui timnas U23 langka. Fakta lain perpanjangan kontrak Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ledek pelatih Korea Selatan U23, Sintayong beri pengakuan mengejutkan. Fakta menarik datang dari Sintayong yang berani meledek pelatih timnas Korea Selatan U23 Hwang Sun-hong meski memiliki rekor pertemuan yang buruk. Sebagaimana diketahui, Sintayong dihadapkan dengan dua kata jelang timnas Indonesia U23 kontra timnas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024, yakni profesionalisme dan nasionalisme. Dari segi profesionalisme, Sintayong diimbau pantang menyerah ketika timnas Indonesia U23 dihadapkan dengan sang negara. Memegang teguh profesionalisme, Sintayong diharapkan dapat membantu timnas Indonesia U23 menang atas timnas Korea Selatan U23. Sementara dari segi nasionalisme, Sintayong dikenal sebagai sosok yang mencintai negara dan timnas Korea Selatan. Ketika timnas Indonesia dan timnas Korea Selatan berada di turnamen yang sama, Sintayong tak pernah melewatkan laga-laga timnas Korea Selatan. Begitu juga di Piala Asia U23 kali ini. Sintayong tak pernah melewatkan laga-laga timnas Korea Selatan U23 di grup B Piala Asia U23 2024. Selain memang cinta kepada timnas Korea Selatan U23, kehadiran Sintayong di tribun stadion juga untuk menganalisis kekuatan sang lawan. Sintayong awalnya berharap timnas Indonesia U23 tidak bertemu dengan Korea di perempat final Piala Asia U23 ini. Hal itu bukan karena Sintayong takut, melainkan ingin melihat timnas Indonesia U23 dan juga timnas Korea Selatan U23 sama-sama lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kendari demikian, pelatih kiper Yoo Jae-hon memastikan bahwa akan memberikan 100% untuk Indonesia. Hal itu diketahui lewat unggahan story Instagram pribadinya. Sementara itu, Sintayong sendiri malah meledek pelatih Hwang Sun-hong yang menyebut akan stres jika timnas Indonesia U23 bertemu dengan tim negeri gingseng tersebut. Untuk itu menarik menanti jalannya laga Garuda Muda versus timnas Korea Selatan U23. Laga ini teramat krusial sebab tim yang kalah dipastikan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Fakta lain perpanjangan kontrak Sintayong. Pertama, terlanjur dicintai penggemar timnas Indonesia. Penggemar timnas Indonesia sangat mencintai keberadaan Sintayong. Alasan tertentu tak lain karena STY dianggap menjadi sosok yang sudah membawa perubahan signifikan, yakni bagi timnas Indonesia ke arah yang lebih baik. Berbekal hasil yang didapat belakangan ini, tingkat kepercayaan penggemar timnas Indonesia terhadap STY sangatlah tinggi. Takutnya, apabila PSSI tak kunjung memperbarui kontraknya, dapat terjadi gelombang protes dari penggemar skuad Garuda. Kedua, berkaca pada tetangga. Melihat sederet hasil yang didapat STY belakangan ini, rasanya PSSI sudah tidak punya alasan untuk tidak memperbarui kontrak juru latih asal Korea Selatan tersebut. Terlebih mereka juga harus mempertimbangkan berbagai dampak buruk jika nekat memutuskan mengganti pelatih. Jika nekat ingin melakukan pergantian, PSSI mungkin harus melihat kondisi tim lain, misalnya seperti Vietnam. Sebelumnya Vietnam sangat kuat ketika dinakodai oleh Park Hang-seo. Namun kondisi memburuk usai berganti pelatih yang levelnya mungkin lebih tinggi. Tak hanya peringkatnya yang terjun bebas, Vietnam juga meraih hasil buruk pada sejumlah event yang diikutinya. Ketiga, resiko diambil tim lain. Loyalitas STY tentu sudah tidak perlu diragukan lagi. Pada berbagai keadaan sulit yang sempat dijalani, ia tetap bertahan. Kendati begitu, bukan berarti PSSI bisa seenaknya menggantungkan kontrak Sintayong. Jika tak diperbarui dan mendapatkan tawaran dari tim lain, bukan hal mustahil STY akan beralih pihak.
Terlebih belakangan ini STY sudah mulai membuktikan kemampuannya. Hal ini bisa saja menarik perhatian tim lain untuk merekrutnya jika ada kesempatan. Hadapi Korea Selatan U23, pengamat Australia akui permainan Garuda Muda langka. Permainan impresif Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 turut mengundang pengamat sepak bola asal Australia Paul Williams. Sebagaimana diketahui, Garuda Muda finish sebagai runner-up grup A dan akan menantang Korea Selatan U23 di babak perempat final. Selama fase grup, skuad asuhan Sintayong ini sukses mengemas 5 gol dan hanya kebobolan 2 gol saja. Menanggapi kiprah Timnas Indonesia U23 ini, Paul Williams menilai Sintayong telah menciptakan sebuah perubahan besar. Saya benar-benar senang melihat apa yang tengah terjadi di Indonesia. Ada kebahagiaan dalam cara Indonesia bermain. Gaya menyerang yang mereka tunjukkan terhitung langka di sepak bola Asia Tenggara. Ini cocok dengan para pemain Indonesia, cocok dengan mentalitas Indonesia, ujar Paul Williams dikutip dari Kompas. Tidak hanya itu, Paul Williams juga mengakui bahwa Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa bermain defensif jika dibutuhkan, seperti pada babak kedua lawan Australia kemarin. Akan tetapi misi Garuda Muda adalah untuk terus menyerang dan bermain ke garis pertahanan tinggi. Williams yang hadir meliput beberapa Piala Asia terakhir mengaku kagum dengan betapa muda skuad Sintayong ini dan menekankan soal usia Marcelino Ferdinand sang playmaker ulung Garuda Muda. Sebelumnya pengamat lokal Kesit B. Handoyo juga menyebut kemenangan fantastis atas Yordania di luar dugaan, tetapi sangat pantas bagi para pemain Garuda Muda. Menurutnya, bisa bersaing di level Asia dengan hasil sangat luar biasa. Dari sisi permainan dari laga pertama lawan Qatar, Australia, Yordania ada peningkatan. Kendati demikian, harapannya penggawa Garuda Muda tidak terbuai oleh pujian. Sintayong wajib mempersiapkan diri dengan baik, lantaran telah ditunggu Korea Selatan U23 di babak 8 besar.